Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram 1435 Hijriah, berkumpul di rumah Allah, Masjid Babut Taqwa, Kota Kendari, untuk bersama-sama kita menjalani firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat atau peringatan, karena nasihat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketika saya berhadapan dengan para hadirin berdiri di majlis ini, yang kebetulan saya sebagai penyampai materi, bukan maknanya adalah saya lebih baik, lebih bertakwa dibandingkan seluruh saudara saya Islam yang hadir pada malam hari ini, tapi hanya sebatas menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Nasihat yang akan kita dengarkan bersama ini lebih saya tujukan kepada diri saya pertama, kemudian saudara saya Islam. Semoga Allah menjadikannya manfaat bagi saya pertama dan semua yang hadir. Para hadirin, dalam keseharian kita sebagai umat Islam mengucapkan sebuah kalimat yang sangat besar nilainya, sangat besar konsekuensinya, dan memiliki nilai sejarah yang sangat agung, yaitu kalimat yang sering disebut dengan asy-syahadatain, dua kalimat syahadat yang sering kita dengarkan melalui kumandang azan 5 waktu dalam setiap harinya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga setiap muslim yang menegakkan ibadah salat, setidaknya salat 5 waktu, dia mengucapkan setidaknya dalam sehari 9 kali. Dalam tasyahud kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kajian kita pada malam hari ini, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang makna kalimat syahadatain pada bagian yang kedua, yaitu pengakuan dan persaksian kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah.
kalimat yang ringan tersusun dari beberapa kata untuk diucapkan. Namun ternyata kalimat ini telah mengandung sejarah yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia, terkhusus kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini dijelaskan oleh beberapa ulama tentang maknanya secara global adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Apa definisi ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Saya bersaksi ya Allah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat syahadah dijelaskan oleh sebagian ulama, maknanya adalah ketika kita mengucapkan persaksian ini, kita bersaksi dalam bentuk mentaati Nabi Muhammad dalam setiap perintah yang diperintahkan. Yang kedua, membenarkan dan beriman segala berita yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meninggalkan dan menjauhi segala perkara yang Rasulullah melarang kita untuk melakukannya. Yang keempat, agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara dan sistem yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, kita ingin mengenal lebih jauh siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita semua cinta kepadanya. Kita semua berharap bisa mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap kepada Allah dan memintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita di dalam Al-Quran siapa Nabi Muhammad. Mari kita mengenal Nabi kita melalui poin-poin yang Allah perkenalkan beliau kepada kita semuanya di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin. Nikmat besar. Apa itu nikmatnya? Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul. Jadi diutusnya Rasulullah kepada kaum mukminin adalah sebuah nikmat besar. Kenapa? Di akhir ayat disebutkan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Karena sebelumnya umat manusia ini berada di dalam kesesatan yang nyata, dalam kegelapan yang gulita, tidak bisa mengetahui yang hak dari yang batil, tidak bisa mengenal kebatilan yang harus ditinggalkan dan tidak mengenal al-haq yang harus diamalkan. Maka diutuslah dengan rahmat Allah seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Allah melanjutkan mengenalkan kepada kita fungsi dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yatlu alaihim ayatihi. Tugas pertama, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Ini pertama. Turun ayat, disampaikan oleh Nabi bahwa telah diwahyukan kepadaku ayat ini. Didengar oleh para sahabat, dihafalkan. Turun lagi ayat berikutnya, dibacakan lagi. Turun surat, dibacakan surat tersebut. Selama kurang lebih 23 tahun sempurnalah proses penurunan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan oleh Nabi dan terkumpul sekarang di hadapan kita 30 juz Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Qala wa yuzakkihim. Tugas kedua adalah Rasulullah itu membersihkan kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan mereka atau perbuatan-perbuatan yang mengotori keimanan mereka, dengan juga memintakan ampun kepada Allah untuk kaum mukminin dari dosa-dosanya. Itu Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas Rasul berikutnya adalah mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, Al-Hikmah yang dimaksud adalah sunnah. Tugas yang ketiga ini Allah katakan wa yu'allimukum. Dari asal kata dalam bahasa Arab, allama yu'allimu, mengajarkan. Kalau yang pertama apa? Yatlu alaihi, membacakan. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Turun ayat berikutnya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ayat demi ayat, surat demi surat dibacakan oleh Nabi dan selesai tugas itu. Tugas berikutnya adalah mengajarkan, menjabarkan, merinci, mempraktekkan di hadapan para sahabatnya. Turun ayat di dalam Al-Quran dipraktekkan oleh Nabi. Turun ayat perintah untuk kita melakukan wudu sebelum salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dari mana kita tahu bahwa ketika berwudu kita mesti berkumur-kumur? Tidak ada di dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah mengajarkan Al-Quran, praktek. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian. Mengusap kepala, bagaimana bentuknya? Ternyata ketika kita mengusap kepala dilanjutkan dengan apa? Membasuh atau mengusap apa? Telinga. Di Al-Quran tidak ada. Tetapi dirinci oleh Nabi bahwa perintah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, itu bersambung juga dengan apa? 2 daun telinga. Begitu juga sholat. Allah perintahkan di dalam Al-Quran di banyak suratnya. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Banyak ayat. Dari mana kita tahu bahwasanya sholat itu, seorang yang sholat harus membaca surat Al-Fatihah? Nggak ada di dalam Al-Quran.
Tahunya dari Rasul SAW dari praktek, kemudian beliau mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi barang siapa yang belum membaca surat Al-Fatihah. Nabi mengajarkan perintah salat dari Allah, prakteknya diajarkan oleh Rasul SAW. Begitu juga perkara dan yang lainnya, puasa Ramadan, tata caranya bagaimana, haji, bagaimana tata caranya, semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tugas beliau yang ketiga. Kalau kita tahu bahwa tugas Rasul yang ketiga ini dalam ayat di dalam surat Ali Imran adalah mengajarkan praktek Al-Quran dan hukum-hukumnya, maka selama 23 tahun para sahabat Nabi belajar Al-Quran kepada beliau. Sebagai murid-murid beliau secara langsung belajar tata cara ibadah, belajar tata cara beriman dengan baik dan benar, belajar tata cara berakidah dan berakhlak yang baik dan benar, belajar tata cara berdakwah yang baik dan yang benar langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berbahasa Arab dalam kesehariannya. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat agung, yang sangat jelas. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Mereka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Ummu Salamah, Asma, semuanya itu adalah bahasa mereka, bahasa Al-Quran. Tapi ternyata dalam proses memahami Al-Quran dan mempraktekkan hukum-hukumnya belajar dari Rasul. Apalagi kita yang tidak bisa berbahasa Arab atau mayoritas kita. Kita harus belajar bahasa Arab untuk mengerti kata demi kata dalam Al-Quran. Ketika turun ayat misalkan, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Sahabat mendengar ini faham maksudnya, tetapi masih belajar penerapannya kepada Rasul. Kita nggak paham apa maksudnya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kita tidak paham apa maksudnya. Abu Bakar Siddiq sudah paham maknanya, tapi belajar lagi dari Nabi lebih rinci apa maksud dan kandungan hukum yang terdapat padanya. Begitu sahabat belajar tahun demi tahun. Disebutkan oleh sahabat Ibni Mas'ud dan sahabat Ali bin Abi Thalib serta Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Kunna idza ta'allamna 10 ayatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam natajawaz anha hatta nata'allam ma fiha minal ahkami wal amali wal ilm. Dahulu kami kalau belajar Al-Quran 10 ayat dari Nabi, kami tidak berpindah pada ayat ke-11 sampai ke-12 dan berikutnya sebelum kami mengambil ilmu dari Nabi tentang hukum-hukum yang dikandung oleh 10 ayat tersebut, ayat demi ayat. Rincian ilmu yang ada padanya, baru pindah setelah itu ayat yang berikutnya. Begitu selama 23 tahun hingga turunlah ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ini, dan aku telah sempurnakan karunia nikmatku untuk kalian, serta aku ridha, rela Islam ini sebagai agama kalian. Kapan ayat ini turun?
pernah datang seorang Yahudi menemui Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn al-Khattab. Qala ya Amirul Mukminin, inni la'alamu ayatan fi kitabikum law nazala alaina ma'syaral yahud lattakhadna yawma nuzuliha 'idan. Wahai Amirul Mukminin, kata Yahudi ini, Umar bin Khattab, aku tahu sebuah ayat di dalam kitab suci kalian yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami untuk orang-orang Yahudi, ahlul kitab, niscaya kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai perayaan besar. Hari perayaan besar. Umar bin Khattab bertanya, ayat apa yang kau maksud? Disebutkan oleh Yahudi ini. Subhanallah, Yahudi hidup di Madinah, mendengar ayat-ayat Al-Quran dari sahabat, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wallahi inni la'alamu aina nazalat wa mata nazalat. Innaha nazalat bi Arafah fi yaumi Arafah. Demi Allah aku tahu, kata Umar bin Khattab, di mana ayat ini turun dan kapan dia turun. Ayat ini turun di padang Arafah pada saat hari Arafah 9 Dzulhijjah, di saat Rasulullah melakukan wukuf bersama jamaah haji pada haji perpisahan beliau yang tidak lama lagi, kurang lebih 80 atau maksimal 100 hari setelah itu beliau wafat. Ketika ayat ini turun, sebagian sahabat meneteskan air mata karena paham apa itu maksud al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sahabat langsung memahami bahwa tidak lama lagi Nabi akan berpisah dengan kita. Sudah selesai tugasnya. Benar, pulang dari Mekah menuju Madinah, tidak lama setelah itu Rasulullah sakit dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, inilah Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Satu demi satu, hukum demi hukum, ayat demi ayat, sampai 30 juz sempurna. Maka tugas beliau sebagai pengajar Al-Quran secara makna dan hukum-hukumnya telah selesai. Dari sini kita mengenal siapa Nabi. Nabi adalah pembina umat, akidah umat, cara ibadah umat, keimanan umat, akhlak umat, sistem muamalah, berinteraksi sosial, kemasyarakatan umat diatur oleh Nabi sebagai penjabaran Al-Quran. Maka sudah sepantasnya seorang muslim yang hidup 1400 tahun sepeninggal Rasul, kita hidup pada abad ke-15 Hijriah, dengan penuh rendah hati kita menengok bagaimana bimbingan sunnah Nabi di dalam urusan Islam, dan bagaimana para sahabat Nabi sebagai murid-murid langsung, mahasiswa-mahasiswa Rasul secara langsung. Kalau kita belajar Islam dari ustaz, kita belajar Islam dari ulama, tapi sahabat Nabi belajar Islam langsung dari Rasul sang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti generasi itu adalah generasi terbaik, generasi murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya bahwa mereka sebagai penduduk surga. Kalau kita salat, sujud, ruku, berpuasa, berzikir, berhaji, berumrah, belum ada jaminan bahwa kita penduduk surga. Kita nggak tahu kita mati wafat dalam husnul khatimah, semoga demikian, ataukah kita mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Tetapi sahabat sudah dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam upaya berislam
beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah. Di dalam upaya kita memahami Al-Quran, kembalikan kepada Rasul dan murid-muridnya. Kemudian kita ingin mengenal lebih jauh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam ayatnya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Segala perkara yang diperintah oleh Nabi, hendaknya sekalian kalian segera mengamalkannya. Dan segala perkara yang dilarang oleh Rasul, kata Allah, hendaknya sekalian kalian segera meninggalkannya. Perintah dari Allah. Konsekuensinya kita nampaknya harus belajar perkara apa saja yang diperintahkan oleh Nabi dalam urusan rumah tangga kita. Baik dia statusnya sebagai suami maupun dia sebagai istri. Belajar apa saja yang diperintah oleh Nabi. Jangan sampai habis waktu kita menggali, mencari informasi-informasi duniawi, informasi bisnis, informasi kesehatan dan yang lainnya. Informasi berbagai peristiwa di dunia, informasi politik dan yang lainnya. Sementara kita ketinggalan informasi tentang perintah-perintah dan larangan Rasul. Kalau dia sebagai orang yang suka beribadah, hendaknya dia mengetahui apa saja yang diperintahkan dan dibimbingkan oleh Nabi untuk segera diamalkan, dan perkara apa saja yang dilarang dan tidak dicontohkan oleh Nabi untuk segera ditinggalkan. Para hadirin yang saya muliakan, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, mari kita ikuti ayat yang berikut ini. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya, kata Allah, bagi seorang mukmin pria atau mukminah wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, meletakkan sebuah peraturan, masih saja mencari aturan-aturan alternatif selain daripada aturan Allah dan Rasulnya. Barang siapa, kata Allah, yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah. Allah memperkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad yang kita setiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah kita beriman, tetapi kita tidak mentaatinya, berarti kita belum bersaksi dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Rabbmu wahai Muhammad. Ayat ini dimulai dengan sumpah oleh Allah, dengan keagungan zatnya. Demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka itu tidak beriman walaupun mengaku beriman, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim pengambil keputusan dalam setiap problem yang mereka perselisihkan. Problem rumah tangga, siapkah sang suami dan istri untuk memecahkan problem itu dengan bimbingan Nabi, atau mau mengikuti cara-cara selain sunnah Nabi, atau dia akan mengikuti cara-cara yang ditontonkan di sinetron-sinetron,
Atau dia akan mengikuti cara-cara Barat dan Eropa, atau dia akan mengikuti peraturan-peraturan adat istiadat dan menyampingkan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku se-Islam, Nabi Muhammad nabi kita semuanya. Kita mencintainya. Kita berharap bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kecintaan kita kepada Nabi menuntut dari kita adanya bukti nyata kecintaan itu. Tidak hanya di bibir, tidak hanya di lisan. Dalam ayat ini Allah memulai dengan sumpah, menunjukkan perkara ini sangat genting dan serius. Maaf saja, apa yang saya sampaikan ini memang agak serius dan genting. Nampaknya kita bukan saatnya lagi melakukan kajian-kajian Islam yang dipenuhi dengan tawa. Bukan saatnya lagi di zaman yang sudah genting ini, yang penuh dengan musibah melanda umat Islam di berbagai tempat, sebagai bentuk kemarahan Allah kepada kaum atau umat manusia yang bermaksiat kepada Allah siang dan malam, menyekutukan Allah, melanggar aturan syariat Allah di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah saatnya kita merenung. Sudah saatnya kita menangisi diri kita dan nasib kita. Tidak kemudian kita santai. Demikian para sahabat Nabi menangis mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, khawatir terhadap nasibnya di akhirat. Tidak sibuk dengan dunia yang melahirkan problem dan problem, ambisi dan ambisi. Ayat ini mengingatkan kita untuk merenung. Kemudian Allah lanjutkan, kalau kita secara zahir, nampak mata, terdengar oleh telinga telah menerima aturan Nabi dalam problem yang kita perselisihkan. Kalau tadi saya permisalkan urusan rumah tangga, tentu yang lebih luas urusannya, lebih-lebih kita harus kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita beriman beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Urusan tatanan kemasyarakatan, urusan kenegaraan, urusan dakwah, urusan ibadah, kembalikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan, iya, tapi dalam adat istiadat kampung kita, kabilah atau suku kita yang seperti ini tidak boleh. Atau sebaliknya, Rasulullah SAW melarang sebuah perbuatan, kemudian dia mengatakan kebiasaan nenek moyang kita yang seperti ini berjalan. Ketahui para hadirin, suku Quraisy dan kaum Quraisy yang Nabi dilahirkan di tengah-tengah mereka, anak keturunan mereka, juga beliau berdakwah menghadapi ritual dan adat istiadat kaum Quraisy. Mereka juga punya adat istiadat. Tetapi Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menjadikan segala aturan dan adat istiadatnya tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya dari manapun dia datang. Semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, atau Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalau secara zahir sudah menerima, melaksanakan perintah dan hukum Nabi tadi, Allah katakan wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa-jiwa mereka rasa berat hati, sempit dada, sesak nafas terhadap keputusan engkau wahai Muhammad. Secara zahir mengamalkan, hatinya berat. Allah Maha mengetahui, alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari manusia. Berarti kedudukan Nabi sangat tinggi. Kedudukan Nabi sangat besar dan mulia di hadapan kita semuanya para hadirin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan, maaf saja, ini yang kita dengarkan bersama dan saya bacakan adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca.
Di dalam surat An-Nur Allah mengatakan, mari kita dengarkan yang ini tidak kalah gentingnya. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspada, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi akan menimpa kepada mereka atau kaum tersebut fitnah, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, fitnah yang dimaksud apa? Kata mereka, penyakit kolbu. Gara-gara atau dengan sebab menyelisih satu perintah Nabi, kolbunya terkena penyakit. Bukan leper. Sekarang yang sering kita pikirkan, hati-hati jangan makan ini nanti kena penyakit levernya. Hati-hati jangan ini dan itu nanti levernya terganggu. Hati-hati jangan makan ini dan itu nanti jantungnya terganggu. Sibuk kita dengan itu tiap hari. Informasi-informasi kesehatan organ. Kita jarang dan menjauh dari informasi-informasi kesehatan kolbu. Hati kita tempat bersemayamnya iman. Para hadirin, waktu berjalan, berganti hari, berganti bulan, tidak terasa ternyata kita sudah dekat dan semakin dekat pada kematian. Coba kita perhatikan ayat ke-63 surat An-Nur. Waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi akan ditimpa oleh fitnah, kata mufassirin, penyakit kolbu, sehingga kolbunya itu merasa berat untuk mengamalkan amalan soleh. Senangnya bermaksiat. Untuk jujur dalam tugasnya berat. Senangnya nggak amanah. Berat rasanya membina keluarga. Senangnya ingin memanjakan keluarga dengan kemaksiatan yang dimaukan. Sulit rasanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Senangnya untuk berfoya-foya dan bersantai-santai. Itu penyakit kolbu. Dan ini berbahaya. Para hadirin yang saya muliakan, penyakit kolbu juga yang akan menimpa akibat menyelisihi perintah Nabi, walaupun satu, adalah kecenderungan kolbu ini untuk bergantung, bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada manusia, kepada jin, kepada arwah, kepada pohon, kepada jimat. Rasanya berat bertawakal kepada Allah. Ada sebagian orang kalau sudah menggantungkan jimat di lehernya atau di tangannya atau di pergelangannya, dia merasa aman pergi perjalanan yang jauh walaupun malam hari. Tapi ketika jimatnya tertinggal di rumah, dia was-was. Jangan-jangan saya dipukul orang, jangan-jangan saya dicuri, jangan-jangan saya dirampok. Dia bisa kembali ke rumah walaupun perjalanan sudah ditempuh 2-3 jam untuk mengambil jimatnya itu tadi. Lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang membuka warung apa saja atau toko tempat usaha, kalau nggak ada jimatnya dari seorang dukun atau orang pintar, merasa pesimis untuk para konsumen datang membeli dagangannya. Tapi kalau sudah ada itu, tentram. Subhanallah, ya subhanallah. Qalbu menjadi sulit untuk menjalankan syariat Allah, bertauhid kepadanya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah lanjutkan, yang kedua ini berat walaupun lebih ringan daripada yang pertama. Allah lanjutkan, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia, yaitu kata para ahli tafsir, malapetaka, bencana alam di muka bumi gara-gara menyelisih sunnah Nabi, menyelisih syariat Rasul. Sekarang ini kita berada di masjid. Sekarang ini kita duduk bersama mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul. Di waktu yang sama ada hamba-hamba Allah yang bermaksiat. Ada yang nggak sholat, ada yang berjudi, ada yang melanggar dan membentak orang tuanya, ada istri yang melawan suami, ada suami yang menggolimi istri, ada anak yang membentak orang tua, ada orang tua yang menggolimi anaknya.
Ada yang bermaksiat dengan berbagai kemaksiatan yang lainnya. Ada yang sedang menyiapkan makar, program-program keboliman besok apa yang akan dilakukan terhadap lawan politiknya, lawan usahanya, lawan perekonomiannya. Subhanallah, di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya melewati laut tidak jauh dari sini. Betapa bahayanya kalau seandainya Allah perintahkan kepada lautan itu untuk meluap dan menumpahkan airnya ke bumi kita berjalan. Akibat Allah marah dan lautan pun cemburu. Hamba Allah yang saat ini melihat manusia bermaksiat kepada Sang Rabbul Alamin. Para hadirin, kita tidak bisa merasa aman. Oh iya Ustaz, mungkin musibah-musibah dan malapetaka ini terjadi gara-gara mereka. Belum tentu, bisa saja kita juga punya andil. Bisa juga saya punya dosa yang dengan itu menyebabkan datangnya malapetaka. Maka kita semua harus menyadari dan introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir, Allah memanggil kita untuk kembali, rujuk dan bertaubat, beristighfar. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Maha mengampuni, Maha penyayang, memanggil kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan, sisa berapa ada waktu? Berapa menit lagi? 10 atau 15? 15? Masya Allah. Para hadirin yang saya muliakan, demikian Allah di dalam ayat terakhir yang kita sebutkan ini mengenalkan kembali kepada kita siapa Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengedepankan sesuatu apapun, ucapan apapun, peraturan apapun di atas peraturan Allah dan Rasulnya. Tidak cukup waktu saya menyebutkan ayat demi ayat Al-Quran yang mengenalkan kepada kita siapa Nabi kita ini. Kita akan berpindah kepada beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah hadis yang masyhur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, tidak mau untuk masuk surga. Sahabat terkejut dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang enggan masuk surga itu siapa? Rasulullah menjawab, orang yang taat kepadaku, perintah-perintahku, sunnahku, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang menentangku, melanggar perintah-perintahku, dialah orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, dalam hadis sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kembali Rasulullah mengenalkan kepada kita siapa beliau ini. Kata beliau, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, amalan saja, apa saja dalam Islam, kata Rasul, yang bukan bagian dari contohku, bukan dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasulullah, amalan itu tertolak kepada pelakunya walaupun dianggap baik. Sekali lagi, tidak ada yang baik kecuali telah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada satu amalan yang bisa mendekatkan seorang muslim kepada surga Allah kecuali Nabi telah menunaikan amanah, menyampaikannya. Dan tidak ada satu amalan yang bisa menjerumuskan hamba muslim
kepada neraka Allah kecuali Rasulullah sudah memperingatkan umat. Ya, demikian Rasulullah yang sangat sayang kepada kita. Masalahnya sekarang perlu kita mengevaluasi dengan lapang dada. Seorang yang mengharapkan ridha Allah, ikhlas di dalam berislam, dia akan selalu mempelajari dan mengevaluasi keislamannya dengan bimbingan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bimbingan ilmu yang bersumber dari sunnah Nabi, dan yang telah difahami dan diamalkan serta disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali Rasulullah mengenalkan tentang dirinya kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili atau dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, pasti dia akan mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat. Sebuah berita tentang musibah menimpa umat, kita bersedih, tetapi tidak cukup kesedihan berlarut-larut. Diberi jalan keluar oleh Nabi, solusi. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian, di saat kalian mendapati perselisihan, untuk mengembalikannya dan berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya sunnahnya apa? Sistem Nabi di dalam berislam, sistem beliau di dalam mengimani Al-Quran dan mengamalkannya, sistem beliau di dalam berakidah dan berdakwah serta beribadah. Wajib atas kalian untuk mengembalikan jawaban problem kalian itu kepada sunnahku, prinsipku, metodeku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Kembalikan kepada mereka. Jangan sampai kita mengatakan, nah, kembali kepada kebiasaan kita selama ini, kembali kepada apa yang sudah kita ketahui. Jangan. Kita mesti bersikap ilmiah. Makna ilmiah itu adalah menjalani dan mendasarkan amalan kita di atas fondasi ilmu. Ilmu itu bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi, hadis-hadis, dan juga pemahaman praktek para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin dengan gigi geram kalian. Maksudnya pegang teguh, jangan sampai goyah, jangan sampai pudar atau lepas dari kalian. Dan hati-hatilah kalian dari setiap perkara dalam agama ini yang diada-adakan, yang baru, yang belum pernah ada contohnya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, dalam hadis juga Irbad bin Sariyah dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku telah wariskan, aku tinggalkan kalian wahai umatku dalam keadaan terang benderang, malam harinya bagaikan siang. Artinya semua permasalahan agama ini sudah jelas, sudah rinci, lengkap, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah. Tidaklah seorang, kata Nabi, keluar dari warisanku ini, keluar dari bimbingan yang aku tinggalkan untuk mereka, kecuali
dia akan binasa. Subhanallah. Begitulah Rasulullah SAW membimbingkan kita semua. Kurang berapa? 10 menit. Masya Allah. Nampaknya lambat sekali jamnya jalan. Ada sebuah hadis yang penting untuk saya sebutkan juga di malam hari ini, untuk mengenal lebih jauh siapa Nabi Muhammad yang kita setiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadis ini sempat saya sebutkan dalam beberapa kajian, namun sangat penting untuk saya ulangi, karena di dalamnya mengandung sebuah prinsip penting bagi setiap muslim yang mengaku dan berbangga sebagai umat Muhammad. Di suatu hari datang 3 orang sahabat Nabi ke rumah beberapa istri Rasul. Qalat ja'a thalathatu nafarin min ashabi Rasulillah ila buyuti ba'di atwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 orang sahabat ke rumah beberapa istri Rasul. Yas'aluna kaifa kanat ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan tentang bagaimana dahulu tingkat ibadah Rasul ketika di rumah. Kenapa mereka datang ke rumah-rumah istrinya? Karena ingin bertanya beberapa bentuk ibadah dan tingkat ibadah Nabi ketika di rumah. Siapa yang paling tahu? Para istri. Kalau ibadah yang dilakukan di masjid, para sahabat sudah melihat atau sudah mendengar langsung melalui lisan suci Nabi, bimbingan beliau. Tetapi yang di dalam rumah, yang paling tahu adalah para istri. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka dijawablah oleh beberapa istri Nabi tingkat ibadah Rasulullah ketika di rumah. Salat malamnya bagaimana, cara berpuasanya bagaimana, disebutkan berzikirnya, ininya, itunya. Setelah 3 orang sahabat ini mendengar jawaban para istri tersebut, qala faka'annahum taqalluha. Seolah-olah 3 orang sahabat ini masih merasa kurang. Kalau tingkat dan kuantitas ibadah seperti itu, merasa diri mereka masih kurang untuk melakukannya, butuh dan perlu yang lebih banyak lagi. Semangat yang luar biasa. Mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Di mana posisi kita dibandingkan Rasul? Beliau telah diampuni oleh Allah segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita belum mendapatkan jaminan ampunan, kata 3 sahabat ini, maka kita harus beribadah lebih dari itu. Masya Allah, kata orang Indonesia, semangat juang 45. Ingin meningkatkan ibadah lebih banyak lagi. Faqala ahaduhum, berkata salah seorang dari 3 sahabat tadi yang datang ke rumah istri Rasul, qala ma'ana fa'aqumul laila wa la arqud. Saya akan terus semalam suntuk melakukan sholat tahajud dan tidak akan tidur sedikit pun. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan, fa'asumun nahara wa la uftir. Kalau saya akan berpuasa tiap hari, tidak ada satu hari pun saya tidak berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi wanita. Kenapa? Kita semua merasakan, kalau sudah menikah, waktu kita untuk beribadah berkurang. Waktu kita untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil berkurang. Karena
karena sibuk mencari dunia demi nafkah istri, duduk bersama keluarga dan seterusnya. Yang satu dari 3 sahabat menyatakan, saya tidak akan menikah demi beribadah kepada Allah lebih banyak dan lebih banyak lagi. Rasulullah pulang, dikabarkan oleh para istrinya, datang 3 orang sahabat bertanya tentang ini dan itu. Kemudian mereka menganggap itu masih sedikit dan sebagiannya mengatakan begini, yang kedua begini dan yang itu. Maka Rasulullah memanggil 3 orang sahabat tadi. Mana itu orang-orang yang mengatakan ini dan itu? Ketiga sahabat itu mendengar. Maka Rasul mengatakan, ama wallah, ana akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semuanya. Benar? Benar. Jangankan kita, para nabi dan para rasul yang lainnya di bawah Rasul tingkatannya, sehingga ketakwaannya dan keimanannya semuanya di bawah Rasul, walaupun semua adalah para nabi dan rasul. Nabi Muhammad pimpinan para nabi. Kemudian Rasulullah menyatakan, walakinni aqumul laila wa arqud. Aku salat malam tahajud, tapi aku juga di malam itu tidur. Tidak semalam suntuk, aku salat. Ada waktu untuk tidur, untuk keluarga, untuk fisiknya. Wa asumun nahar wa uftir. Saya berpuasa di siang hari, tapi tidak tiap hari. Ada hari-hari saya tidak berpuasa. Wa ana atazawwajun nisa. Saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tata caraku dalam beragama, bukan dia dari golonganku. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata semangat yang tinggi tidak cukup sebagai modal untuk ibadah kita diterima oleh Allah. Semangat yang berapi-api untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ketika tidak disertai dengan metode yang meneladani Rasul, tata cara ibadah yang terbimbing dengan bimbingan Rasul, tidak berfungsi dan tidak bermanfaat ibadah tersebut, bahkan tertolak kepada pelakunya. Para hadirin yang saya muliakan, maka kita yang hidup di zaman ini hendaknya kita terus melakukan upaya pembelajaran dan evaluasi. Belajar Al-Quran dan tafsirnya, belajar hadis-hadis Rasul dan penjelasan para ulama tentangnya. Yang memakmurkan masjid-masjid kita adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang memakmurkan rumah tangga kita adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Semoga nasihat pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.